Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, maupun nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya, serta kita semua sampai yaumil akhir. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kelompok 4, Destini Putri Ismi, NIM 215120232, Desi Fitria, NIM 215120227, Rizky Sabila, NIM 215120231. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kitab suci kita. Benar, Al-Quran itu berkat kalamullah. Benar, Al-Quran itu sudah didefinisikan para ulama. Yang pertama, secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'a, yakro'u, yang artinya membaca atau bacaan. Kemudian, secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril dan membacanya dinilai ibadah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.347 kalimat, dan 325.345 huruf. Kandungan Al-Quran. 1. Al-Quran berisi pokok-pokok keimanan kepada Allah, kepada malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, qada dan qadar. 2. Al-Quran berisi prinsip-prinsip syariah sebagai dasar pijakan manusia dalam hidup agar tidak salah jalan, seperti bagaimana menjalin hubungan kepada Allah atau hablun minallah dan kepada manusia atau hablun minan nas. 3. Al-Quran berisi janji atau kabar gembira kepada yang berbuat baik atau basyir dan ancaman siksa bagi yang berbuat dosa atau mazir. 4. Al-Quran berisi kisah-kisah sejarah, seperti kisah para nabi, para kaum masyarakat terdahulu, baik yang berbuat benar maupun yang durhaka kepada Allah. 5. Al-Quran berisi dasar-dasar dan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan seperti astronomi, fisika, kimia, ilmu hukum, dan sebagainya. Peranan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah atau perkataan Allah. Al-Quran adalah induk Alkitab, lalu diturunkan kepada Nabi dalam bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Wahyu turun dalam berbagai cara seperti malaikat Jibril langsung menyerupai manusia berupa suara atau gemuruh dan lonceng. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum ajaran Islam ada 3, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah, hadis adalah sabda Rasulullah, dan ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama mujtahid atau yang berijtihad dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Isi Al-Quran meliputi segala hal, mulai soal keimanan atau akidah hingga fenomena alam. Al-Quran mengajari manusia bersikap ilmiah atau berdasarkan ilmu,
mendorong manusia melakukan penelitian untuk menyibak tabir alam, menaklukkan angkasa luar, dan masih sangat banyak lagi. Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang melemahkan atau membuat yang lain menjadi lemah, tidak berdaya. Setiap mukjizat biasanya turun untuk memberikan tantangan bagi situasi zaman itu. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran banyak mengemukakan pokok-pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya. Seperti beribadah kepada Allah, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, utang piutang, kewarisan, pendidikan, pidana, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan seluruh tata nilai tersebut dalam kehidupannya. Sikap memilih sebagian dan menolak sebagian tata nilai itu dipandang Al-Quran sebagai bentuk pelanggaran dan dosa. Melaksanakannya dinilai ibadah, memperjuangkannya dinilai sebagai perjuangan suci, mati karenanya dinilai sebagai mati syahid, hijrah karena memperjuangkannya dinilai sebagai pengabdian yang tinggi, dan tidak mau melaksanakannya dinilai sebagai zalim, fasik, dan kafir. Al-Quran sebagai penyempurna kitab. Al-Quran banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh kitab-kitab suci sebelumnya, semacam Taurat dan Injil, yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksesuaian tersebut menyangkut sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan, dan sebagainya. Pendekatan memahami Al-Quran. Dalam upaya menggali dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran, terdapat dua istilah, yakni tafsir dan takwil. Imam Al-Alusi berpendapat bahwa menurutnya tafsir adalah penjelasan makna Al-Quran yang nyata, sedangkan takwil adalah penjelasan para ulama dari ayat yang maknanya tersirat, serta rahasia-rahasia ketuhanan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Secara garis besar, istilah antara tafsir dengan takwil tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Kedua-duanya mempunyai semangat untuk menggali, mengkaji dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran, guna dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam, tatkala mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan di dunia. Sebagai upaya untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran, objek yang dijadikan kajian dalam menafsirkan Al-Quran adalah kalam Allah, maka tidak perlu diragukan dan diperdebatkan kembali mengenai kemuliaannya. Kandungannya meliputi akidah-akidah yang benar, hukum-hukum syara, dan sebagainya. Al-Quran mengandung berbagai kisah dari sejarah zaman lampau hingga masa yang akan datang, termuat juga hukum-hukum Islam, rahasia alam semesta, dan masih banyak lagi. Al-Quran menjadi salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab turunnya Al-Quran melalui perantara beliau. Al-Quran mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan umat manusia di dunia. Al-Quran diyakini sebagai firman Allah yang menjadi sumber hukum Islam pertama sebelum hadis, serta menjadi sumber ajaran bagi agama Islam. Kewajiban manusia untuk mengimani, membaca, menelaah, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al-Quran secara keseluruhan, serta mendakwahkannya. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.